Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum kami, ya koordinator non-litigasi, Pak Ahmad Kosinudin, saya bersama dengan Bu Kurnia Triroyani, bersama dengan Pak Rizal Fadila, ini hadir untuk memenuhi panggilan yang pertama, ya gitu, panggilan selaku saksi yang pertama. Jadi jelas ya panggilannya selaku saksi. Kenapa kami baru hadir sekarang? Karena memang jelas ya. Kemarin baru saja 3 hari yang lalu kita setelah bergembira merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah kebetulan kami bertiga, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa itu melaunching buku yang ini e-booknya ada di sini ya. Ini judulnya Jokowi's White Paper. Alhamdulillah sukses tetap bisa di launching ya secara soft launching meskipun dengan tadi yang disampaikan Pak Kosinudin dengan berbagai intimidasi. Intimidasi yang pertama adalah kami sudah mendapatkan ruang booking itu di ruang Nusantara di UC, University Club di UGM. Uang booking sudah diterima. Dan kalau semalam ada yang ngaco ya, yang bilang itu belum dilunasi. Mana ada penggunaan gedung terus dilunasi duluan, semua makanan dibayar semuanya ya. Itu orang picik yang mengatakan begitu ya. Semua selesai baru dibayar. Jadi booking sudah kita lakukan, tapi mendadak kita dengar kabar minggu malam tanggal 17 Agustus. 17 Agustus loh, kita sedang merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tiba-tiba gedung itu disatroni. Saya bilang disatroni karena katanya nggak resmi. Ada petugas dari Polsek setempat itu datang dan kemudian melakukan intimidasi dan lain sebagainya, interogasi. Dan akhirnya pagi-pagi, Senin pagi, pada hari H kami akan menyelenggarakan, tiba-tiba panitia memberikan informasi ruang itu nggak bisa dipakai. Ya sudah, karena ruangannya nggak bisa dipakai, kita pakai coffee shop. Teman-teman tahu kalau di coffee shop tuh siapa aja boleh masuk. Siapa aja boleh pesan makan, siapa aja boleh pesan minum. Ya kita pesan makan, minum, dan kita karena tamu-tamu sudah datang dan diantara tamu itu ada Pak Jenderal Tresno Sudarto, ada Mas Refli Harun, ada juga Pak Said Didu. Ya kita kan nggak mungkin menolak beliau-beliau itu terus kemudian Pak kita pindah. Ya udah kita di situ aja atau kita makan-makan di situ. Nah disitulah tiba-tiba ada peristiwa yaitu, dan ini peristiwa sangat menyesakan. Sekali lagi tolong diingat ya. Baru kali ini kita ngalami setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya kita nyanyikan, setelah himne Gajah Mada kita nyanyikan, ya saat doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lampunya dan AC-nya dimatikan oleh oknum. Ini kan luar biasa jahatnya, luar biasa tidak bermoralnya, luar biasa tidak beragamanya oknum yang melakukan itu. Ya, gitu. Tapi kami tetap terus. Terima kasih atas bantuan media, terima kasih atas bantuan teman-teman YouTuber, lampu-lampu Anda menerangi kehidupan kami, menerangi kehidupan kita semua, dan itulah lampu yang menerangi peristiwa kita ketika kita soft launch sampai dengan selesai. Juga mikrofon juga tetap on karena kita pakai wireless yang sudah kita antisipasi pakai baterai. Lebih jahat lagi ya, kemarin ya, jadi sehari setelah kejadian kemarin itu yaitu pada tanggal 19 ya, kami menyampaikan pertanyaan, sebuah surat pertanyaan kepada Rektor UGM. Ya, diwakili oleh Pak Resmond dan juga diwakili Bu Tifa, karena saya ada di sini. Ternyata apa? Mau masuk ke lantai 2 saja, di gedung pusat UGM aja, dihalang-halangi oleh satpam yang banyak sekali. Dan tidak boleh naik gitu, kayak penjahat saja. Ini sudah kriminalisasi, seperti tadi kata Pak Kosinudin. Orang yang tidak berbuat jahat, kemudian dianggap berbuat jahat. Jadi ini jahat sekali. Nah, hari ini ya kami mengantisipasi kalau ada tindakan kriminalisasi lagi nanti yang akan dilakukan seperti yang dialami oleh 3 rekan kami kemarin ya, mulai diperiksa jam 10, ada yang jam 11, tapi tiba-tiba ada yang selesainya baru jam 9 malam, jam 12 malam, bahkan jam 4 pagi mau subuh. Ini sudah sangat tidak manusiawi. Jadi kami sepakat, tadi kami setuju untuk membatasi pemeriksaan hari ini ya hanya sampai pada maghrib ya, begitu. Kalau maghrib nggak selesai kita pamit ya, silahkan dijadwalkan lagi. Jadwalkan lagi itu berarti tetap pemeriksaan yang pertama, tidak berarti pemeriksaan yang ketiga ya gitu, atau mundur kedua. Itu clear ya. Dan jadi hari ini kami akan jawab semua pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah tertulis dan tersurat di dalam surat panggilan. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan yang ada di surat, yaitu tanggal 22 Januari 2025, tidak akan kami jawab. Clear ya? Karena kami itu sifatnya saksi. Saksi itu hanya melihat dan mendengar apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Kalau tanggal 22 itu kami tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, dan tidak ada di lokasi itu, ya kami nggak boleh menjawab. Saksi tidak boleh berpendapat. Yang boleh berpendapat itu ahli. Ya, kami bukan ahli di sini. Kami itu saksi yang dimintai keterangannya, bukan dimintai pendapatnya. Lagian yang sangat tidak profesional, ya saya tambahkan tadi yang disampaikan Pak Kosinudin, dulu ketika kami diklarifikasi, tanggalnya berbeda. Tanggalnya, lokus dan tempusnya, jadi tempusnya waktu itu adalah tanggal 26 Maret 2025.
Sekarang tanggalnya berbeda, 22 Januari. Ini apa kok ada perubahan? Berarti peristiwanya nggak jelas. Yang dilaporkan itu tidak jelas. Berarti, jadi yang pelapor tidak mengerti tanggalnya di mana. Ini nggak boleh. Yang namanya pencemaran nama baik, yang namanya dia kemudian fitnah, itu harus dia mengalami, harus dia sini kan teman-teman sudah tahu. Katanya pelapornya bukan saya yang mengatakan, itu pengecut namanya. Dia justru membenturkan sesama anak bangsa, membenturkan penyidik Polda Metro Jaya untuk mencari-cari, ya gitu, kepada pasal-pasal yang ada. Dan yang satu lagi yang ada kelompok yang namanya tadi Peradi Bersatu atau Peradi Bercerai tadi, ya itu mereka bahkan kemudian tidak menggunakan kelompoknya, tapi kemudian menggunakan sendiri. Dan mereka juga tidak profesional. Tadi katanya ada 5 orang yang melaporkan, ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Pusat, Jakarta. Ternyata sudah polisi sudah capek-capek manggilin saksi-saksi, kemudian ternyata yang 2 dibatalkan. Ya, mereka menarik laporannya. Ini kan penghinaan terhadap kepolisian. Ya, lapor tapi kemudian dan ada lagi penghinaan. Salah satu orang yang sering datang kemudian memberikan kesaksian, itulah orang yang namanya Sylvester Matutina. Penghinaan karena dia adalah terpidana. Orang yang terpidana selain tidak boleh menjadi komisaris, juga tidak bisa memberikan keterangan. Keterangannya harus cabut, apalagi dia memberikan keterangan yang konon sangat esensial ketika peristiwa di Solo. Itu nggak boleh, harus dianggap. Karena apa? Kalau dia masuk penjara, berarti dia nggak ada di peristiwa itu. Jelas kan? Dia nggak bisa memberikan keterangan di situ. Jadi kenapa dia bisa memberikan keterangan? Karena dia melarikan diri, tidak ditahan. Hari ini dia juga lagi mengajukan PK, tapi itu urusan lain. Kalau sampai negara mengizinkan PK dia, malu sekali negara ini. Orang yang mengajukan PK itu harus menjalani eksekusi dulu. Tapi saya kembali ke sini, ya terakhir yang ingin saya sampaikan. Doakan semoga teman-teman juga sabar, teman-teman juga menunggu kami, ya. Kami akan lakukan sebaik-baiknya, meskipun kami dengar pemeriksaannya itu nanti akan ada 24 eksemplar yang di-print tiap halaman. 20 berkas ya? Ya, 24 berkas, ya, tiap halaman. Jadi kalau berkasnya ada 10 halaman, ya 240. Ngeprintnya bisa 3 jam. Ya gitu. Jadi moga-moga kalau memang pelapornya itu memang punya niat baik ya, dia tidak akan mengerjain petugas kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengerjakan hal yang konyol. Sekali lagi ini hal konyol karena pelapornya tidak tahu apa yang dia laporkan, ya dia katanya tidak mengerti orang-orangnya, dia mengubah tanggalnya, ya apakah Polda Metro ataukah pelapor yang ubah tanggal, dan para pelapor yang lain ya para termul-termul ini ya itu kemudian mencabut laporannya, ada yang mencabut laporannya. 2 dari 3 laporan dari dicabut itu harusnya dipertanyakan, gitu. Nggak boleh seenaknya aja nyabut dan kemudian nanti masukkan pasal-pasal juga selundupan semua yang dimasukkan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya berikutnya saya kembalikan dulu ke Pak Kosinudin untuk nanti serahkan kepada yang lain, ya gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.